Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan saya Lulu Juli, Muhammad Bayi Hakim, Muhammad Bintang, dan Nadia Lufiasari ingin mempresentasikan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang bunyi merupakan gelombang yang membujur yang dimana gelombang tersebut memerlukan medium dalam proses perambatannya. Gelombang bunyi juga merupakan gelombang mekanik longitudinal. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Gelombang bunyi yang merupakan gelombang longitudinal adalah gelombang yang getaran partikel medium gelombang bunyi sejajar dengan arah perambatannya. Ada dua jenis karakteristik bunyi yang dimana bunyi tersebut mampu dirasakan oleh manusia. Karakteristik bunyi tersebut adalah yang pertama, tinggi lemahnya bunyi, yang kedua, lemahnya bunyi. Keras lemahnya bunyi ini terkait dengan amplitudo dan energi gelombang bunyi tersebut. Gelombang bunyi memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Adapun berbagai manfaat yang dapat diperoleh karena adanya gelombang bunyi adalah sebagai berikut. Adalah untuk mendeteksi keretakan. Alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi keretakan adalah flow detector. Flow detector adalah sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk membantu pengguna dalam setiap melakukan pendeteksian tingkat kerusakan, keretakan, atau kecacatan pada sebuah material sebelum digunakan untuk komponen konstruksi. Prinsip kerja pada ultrasonic flow detector adalah dengan memanfaatkan rambatan dari gelombang suara yang dihasilkan oleh transducer, kemudian receiver akan menerima gelombang yang dipantulkan dari benda. Gelombang yang diterima tersebut kemudian akan dilakukan pengukuran pada intensitasnya, maka akan muncul masa perambatan atau resonansi, sehingga alat ini umumnya akan didasarkan pada perbedaan gelombang yang sudah diterima dan juga masa pada perambatannya. Yang kedua ada ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG adalah alat untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim, mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. Prinsip kerjanya adalah dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam rahim ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan dari darah yang mengalir. Ultrasonografi menggunakan gelombang suara berfrekuensi di atas 20.000 Hz untuk menghasilkan gambaran struktur organ di dalam tubuh. Gelombang suara tersebut membutuhkan sebuah alat yang disebut transducer atau probe. Alat itulah yang mengirimkan gelombang bunyi, gelombang suara, dan menerima gelombang pantulan. 3. Kacamata tunanetra. Kacamata tunanetra adalah kacamata yang dibuat untuk tunanetra. Kacamata ini dilengkapi dengan pengirim dan penerima jarak benda yang ada di dekatnya. Prinsip kerjanya adalah, pada dasarnya, kacamata tunanetra ini menggunakan prinsip elektronika sederhana. Menggunakan sinar ultrasonik disalurkan melalui kabel untuk menyalakan alarm atau speaker yang berada di dekat telinga. Sinar inframerah yang dipancarkan akan memantul kembali bila mengenai halangan. Pantulan itu kemudian diterima oleh komponen dioda pekat cahaya. Pantulan akan meningkatkan tegangan yang kemudian dikirimkan ke microcontroller dalam bentuk pulsa. Berdasarkan pulsa itu, microcontroller akan mengaktifkan data suara berupa saran arah yang telah disimpan sebelumnya. Keempat, pengaras suara. Speaker adalah alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio menjadi gelombang getaran, yaitu berupa suara itu sendiri. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio. Prinsip kerjanya speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen yang mampu menggerakkan kon speaker maju dan mundur. Gelombang listrik yang melalui voice coil akan mengakibatkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak dengan magnet permanen. Sehingga terjadilah getaran maju dan mundur pada kon speaker yang dapat menghasilkan suara. 5. Mengukur kedalaman air. Untuk mengukur kedalaman laut, biasanya dilakukan dengan teknik pemantulan gelombang ultrasonik. Pada dinding kapal bagian bawah, dipasang alat yang dapat memancarkan gelombang ultrasonik. Alat tersebut dinamakan vatometer. Prinsip kerjanya adalah, apabila gelombang ultrasonik yang dipancarkan mengenai dasar laut,
maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal dan diterima oleh alat penerima gelombang ultrasonik yang sudah terpasang di kapal. Berdasarkan selang waktu dan cepat rambat gelombang ultrasonik tersebut, maka dapat diketahui kedalaman lautnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.